Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, Tuhan ingin saudara dan saya mengasihi Tuhan. Saudara, apakah salah satu ekspresi bahwa saya mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan? Saudara, ekspresi engkau dan saya mengasihi Tuhan dan menghormati Dia adalah ketika engkau mendengar, ketika Dia berkata-kata atau Dia berfirman kepadamu. Itulah engkau mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Mari kita belajar mendengar firman Tuhan bagi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah persepsi saudara ketika saudara mendengar bahwa Tuhan berfirman kepadamu? Saudara, Tuhan berfirman sesungguhnya mengekspresikan bahwa Tuhan mengasihi engkau dan saya. Saudara, sebagaimana kita berbicara dengan seseorang, maka sesungguhnya kita ini sedang membangun relasi dengan orang tersebut, bukan? Saudara, demikian juga ketika Tuhan berbicara dengan kita. Sesungguhnya Tuhan hendak membangun relasi dengan kita. Saudara, relasi itu sangat erat kaitannya dengan pengenalan. Demikianlah ketika Tuhan berfirman, Ia mau kita mengenal Dia. Saudara, berita apakah yang kita sukai dari firman Tuhan? Saudara, tentu segala sesuatu yang terkait dengan berkat dan janji Tuhan. Semua itu kita nilai sebagai berita kasih karunia Tuhan bagi kita. Saudara, bagaimana dengan berita Tuhan murka atas dosa-dosa kita? Saudara, yang perlu kita renungkan dalam hal ini adalah mengapa Tuhan murka dan Ia perlu sampaikan kepada kita. Saudara, mari kita membaca Yunus pasal yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulai Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu. Sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, misi Tuhan bagi Yunus untuk mengelilingi kota Niniwe adalah menyampaikan berita penghakiman Tuhan bahwa dalam 40 hari kota Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, seisi kota Niniwe termasuk raja sampai rakyat dan semuanya langsung merendahkan diri. Saudara, tindakan mereka memberikan gambaran bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan kepada Tuhan itu nyata ketika mereka percaya kepada firman yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yunus. Saudara, iman itu nyata dalam tindakan. Saudara, meskipun Niniwe itu adalah bangsa Asyur yang tidak menyembah Tuhan sesungguhnya, tetapi ketika Yunus menyampaikan firman Allah kepadanya, mereka percaya kepada firman-Nya itu. Dan itulah membuktikan bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, berita penghakiman Tuhan itu memiliki 2 sisi mata uang, yakni berita murka Tuhan, dan bersamaan dengan itu adalah berita akan kasih Tuhan.
Saudara, firman Tuhan berkata begini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara, Tuhan mengutus Yunus pergi ke kota Niniwe karena kejahatannya sudah sampai ke hadirat Tuhan. Saudara, ketika Yunus pergi ke sana, maka dia tahu kota Niniwe adalah kota yang sungguh-sungguh mengagumkan hebatnya. Tetapi saudara-saudara, kota yang bagus itu, kota yang besar itu juga besar kejahatannya. Saudara, apa yang disampaikan Yunus kepada kota Niniwe adalah berita penghakiman. Saudara, mengapa Allah ketika mau menghukum kota Niniwe, Allah perlu mengutus Yunus pergi ke sana? Bukankah Allah sudah muak atau murka dengan kota Niniwe, dengan segala kejahatannya? Namun Allah masih mengutus Yunus untuk menyampaikan maksud Allah kepada mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita mengerti bahwa ketika Allah berbicara dengan Niniwe melalui Yunus, sebetulnya di dalam murka Allah itu terkandung Allah mengasihi kota ini. Saudara, jika Allah tidak mengasihi kota ini, Allah tidak perlu menyampaikan firman Allah, penghakiman 40 hari lagi tunggang balikan. Allah langsung, misalnya dengan nyala api seperti kepada kota Sodom dan Gomora, menghancurkan kota Niniwe. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, menarik sekali bahwa Tuhan yang menyuruh, memerintahkan Yunus menyampaikan kabar penghakiman justru lahir daripada kasih Tuhan kepada orang-orang di Niniwe. Saudara, disitulah kita mengerti bahwa di dalam murka Allah, di dalam penghakiman Tuhan, di situ ada 2 sisi hal dari Allah itu sendiri, yaitu Allah yang murka. Namun Allah yang murka adalah Allah yang penuh kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita bisa mengalami didikan Tuhan. Didikan tidak menyenangkan. Bahkan ada didikan yang sangat keras. Atau Tuhan izinkan pengalaman yang kita rasa tidak baik. Tetapi saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita mengerti bahwa Tuhan yang mengirimkan sesuatu atau mengizinkan sesuatu yang kita rasa tidak baik, Dia pun melakukan karena Dia mengasihi kita. Saudara, jikalau Tuhan berfirman kepada kita, memberikan kita peringatan akan penghakimannya, akan didikannya, saudara, sesungguhnya Tuhan sedang mengasihi kita. Dia tidak ingin kita hidup jauh daripadanya dan hidup seperti dunia ini. Oleh karena itu, saudara, marilah kita semakin mengenal Dia. Ketika kita semakin mengenal Dia, kita baru tahu betapa Tuhan sangat mengasihi engkau dan saya. Yang kedua, saudara, ketika Tuhan masih memberikan peringatan kepada kita, Tuhan itu mau kita bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah dia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, ada kalimat yang sangat menarik dari bagian firman Tuhan ini, dikatakan Tuhan Allah itu menyesal. Saudara, apa artinya? Apakah Allah salah ketika Allah
mengatakan bahwa ia akan menghukum kota Niniwe. Saudara, sama sekali tidak. Tetapi dikatakan Tuhan Allah menyesal memberitahukan kepada kita bahwa peringatan penghakiman Tuhan sifatnya bersyarat. Bersyarat itu artinya apa, saudara? Karena penghakiman yang Allah berikan itu adalah lahir dari kasih Allah kepada manusia, supaya manusia tidak hidup dalam dosa yang merugikannya. Dan saudara, jikalau manusia bertobat, maka itulah maksudnya Tuhan, supaya Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalimat Tuhan Allah menyesal tidak berarti Allah salah mengambil keputusan, tetapi justru saudara memberitahukan kepada kita ketika engkau dan saya mendapat peringatan oleh Tuhan. Ingatlah, Tuhan itu mengasihi engkau. Tuhan tidak bermaksud untuk membinasakan engkau. Tetapi, jikalau engkau berkeras hati, engkau tidak percaya kepada Dia, engkau tidak percaya kepada Injil, saudara, engkau dan saya tidak bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan berlaku adil. Meskipun dalam keadilannya, Dia ada kasih karunia. Tetapi jika engkau menolak kasih karunia Tuhan, engkau akan mengalami keadilan Tuhan. Seluruh perbuatanmu akan diperhitungkan Tuhan di hadapannya. Tetapi, jikalau engkau menerima kasih karunia Tuhan, engkau bertobat daripadanya. Saudara, kasih karunia Tuhan itu tidak bersyarat. Tidak perlu syarat apapun. Engkau percaya kepadanya, maka engkau diselamatkan. Tetapi peringatan Tuhan, peringatan penghakiman Tuhan, sifatnya bersyarat. Artinya ketika engkau diperingatkan, sesungguhnya Allah ingin bukan untuk menghukum engkau, tapi Allah ingin engkau bertobat daripadanya. Saudara, berapa banyak orang ketika mendapat peringatan, dia berkeras hati, sehingga dia mengalami keadilan Tuhan, bukan kasih karunia Tuhan. Tapi biarlah engkau dan saya menjadi orang bijaksana. Ketika engkau diperingatkan oleh Tuhan, saudara, ingatlah, Allah bukan untuk menghukum engkau. Allah ingin menyelamatkan engkau. Allah ingin engkau bertobat. Di situ dikatakan Tuhan Allah menyesal. Karena peringatan Tuhan sifatnya bersyarat kepada kita. Ketika engkau bertobat, engkau mengalami kebaikan. Dan itulah maksud Tuhan kepada kita. Saudara, jadilah orang-orang yang tahu bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, pertobatan kita bukan karena kita ini lebih hebat dari orang lain, tetapi karena firman Tuhan yang berbicara kepada engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memeteraikan firman-Mu hati kami, supaya kami hidup sebagai orang bijaksana. Kami mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kami. Kalau Tuhan berbicara kepada kami, sesungguhnya Tuhan masih mengasihi kami dan masih ingin kami bertobat kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.